Wa ma nuzila minal qur'ani fiha yuqalu lahul makki. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan di Mekah itu biasa disebut dengan ungkapan ayat-ayat Makkiyah. Ayat yang diturunkan di Mekah biasa disebut dengan sebutan ayat Makkiyah. Asaniyah, adapun yang kedua, masa yang kedua, ma ba'dal hijrati, yaitu waktu yang terjadi setelah Nabi hijrah di Madinah. Wahwa, adapun waktu yang kedua itu tis'u sanawatin wa tis'atu ashurin wa tis'atu ayyamin. Ini serba 9, yaitu 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, serba 9. Turunnya di Madinah ma ba'dal hijrah, yaitu turun yang setelah Nabi hijrah di Madinah. Berapa lamanya? Yaitu 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Min awali Rabiul Awal, terhitung dari awal Rabiul Awal sanata arba wa khamsin ila tasi'il Dzulhijjah sanata salasi wa sittin min miladi wa sanata asrin minal hijrati. Turunnya di Madinah itu mulai awal Rabiul Awal tahun 54 sampai tanggal 9 Dzulhijjah tahun 63 min miladi, dari miladur Rasul. Wa sanata asrin minal hijrati, dan tahun ke-10 dari Hijriyah. Wa ma nuzila minal qur'ani fiha yuqalu lahul madani. Ayat-ayat yang diturunkan, ayat-ayat dari Al-Quran yang diturunkan di Madinah biasa disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Sehingga wa makkiyul Quran nahu tis'ata asyara min salasina minhu wa madaniyuhu nahu ihda asyara min salasina minhu. Adapun ayat-ayat makkiyahnya Al-Quran, artinya ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, sekitar 19/30 dari Al-Quran. 11/30 ya, dari Al-Quran. Sedang Madaniyahnya atau ayat Madaniyahnya, ayat yang turun di Madinah, sekitar 11/30 dari Al-Quran. Hah? Gimana? Di 11/30 yang pertama 19/30. Waswarul madaniyah hiya Al-Ula, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Qital, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadilah. Ada yang baca Mujadilah, ada baca Mujadalah ya.
Al-Hasyr, Al-Muntahina, As-Saff, Al-Jum'at, Al-Munafiqun, At-Tawwabun, At-Talaq, At-Tahrim, Idza ja'a nasrullahi wal fathu. Wa ma'adha ma'dzukira makkiyun. Surat-surat selain dari yang telah disebutkan itu yang jumlahnya 23 itu adalah disebut dengan surat-surat makkiyah, surat-surat makkiyah. Jadi masa turunnya ya kita komentari ya. Jadi masa turunnya Al-Qur'an dari awal sampai akhir itu yang kemarin dikombinasikan atau digabung ya, diakumulasikan menjadi satu berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang kalau kita cerita tentang kurang lebih ya, berarti sekitar berapa? 23 tahun kurang lebihnya. Dan itu yang begitu yang sekian tahun itu terbagi kepada 2 masa turunnya Al-Quran itu. Jadi turunnya Al-Quran itu terdiri dari 2 masa. Masa yang pertama yaitu pada waktu Nabi masih bermukim di Mekah. Berapa lamanya itu ya, Al-Quran turun di Mekah itu lebih lama ketimbang dengan turunnya di Madinah, yaitu sekitar berapa sih? 12 tahun berapa? 5 bulan 13 hari. Jadi 12 tahun 5 bulan 13 hari. Itu yang kalau kita hitung istilah kurang lebih berapa sih? 13 tahun ya, 13 tahun di Mekah itu. Dan ayat-ayat yang turun di Mekah biasa disebut dengan ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah. Nah, nantinya ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu mempunyai ciri sendiri-sendiri yang dapat kita bedakan, tapi nanti ceritanya. Ayat Makkiyah kayak apa? Ayat Madaniyah kayak apa? Artinya ayat-ayat yang turun di Mekah itu apa cirinya? Ya. Ayat yang turun di Madinah apa cirinya? Jadi dua-duanya itu sama-sama mempunyai ciri sendiri-sendiri yang tak dipunyai oleh yang lainnya. Dimulai kapan? Ya seperti cerita di depan itu, yaitu mulai 17 Ramadan tahun 41. Sebab Nabi terima wahyu mulai usia berapa sih? 41. Bukan usia 40 ya. Usia 41. Dari mana tahunya bahwa itu 41? Di samping di sini sudah ada tulisannya ya. Di Abda'u Bis itu kita jelaskan di sana, kita pahami di sana ya. Atamma berapa ya? Qablal wahyi arba'ina. Berarti telah menyempurnakan Nabi sebelum turunnya wahyu arba'ina kepada usia 40 tahun. Berarti terima wahyunya masuk di tahun ke-41. Itu loh. Kalau sudah sempurna 40, tahun berikutnya kan namanya sudah 41 ya. Lebih sebulan berarti sudah masuk dalam kategori apa sih? 41. Batasnya Pak Bolo itu loh, batasnya Pak Bolo. Umpama lebih sabolo are, ya masuk dalam kategori 41 lah. Boleh sampai sebulan lebih nah itu. Karena itu batas ketentuannya yang dapat membedakan dengan yang lainnya. Batasnya itu poluan ya Pak Bolo. Kalau Bolo Pak Bolo ya wis sebolo lah. Terus bila masuk ke apa 10 lebih sebulan misalnya, berarti masuk berapa sih? 11 sudah itu, masuk 11. Sama dengan yang namanya apa setahun misalnya, lebih sebulan itu berarti masuk tahun berikutnya, sudah selesai tahun yang sebelumnya gitu.
Dimulai tahun berapa? 41 ya, sampai awal Rabiul Awal tahun 54 Miladur Rasul. Baru setelah itu Nabi hijrah ya. Miladi di sini bukan miladi Isa ya, Miladur Rasul ya. Karena cerita Nabi Isa ini. Di milad itu apa sih? Milad mana milad apa sih? Waktu lahirnya ya. Waktu lahirnya Rasulullah. Tanya milad itu sama apa milad? Zaman nih, ya zaman nih ya. Jilid latalit berapa mas? Miladun kan kayak gitu kan, walada yali itu, iya walada yali itu kan. Nanti nyampe amarnya lit kan ya, latalit ya. Miladun berarti isim zaman nih ya, isim zaman atau isim makan ya. Kan atas repan kan kayak gitu kan. Kan situ aja tasrepan. Iya. Waktu ya waktu lahirnya. Dan ayat-ayat yang turun di Mekah itu biasa disebut dengan ayat Makkiyah. Kemudian ya, yang waktu yang kedua yaitu yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Waktunya lebih sedikit, yaitu cuman 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Itu terhitung mulai awal Rabiul Awal tahun 54, terus sampai tanggal 9 Dzulhijjah tahun 63. Berarti pas dengan usianya Rasulullah, miladi, atau dengan kata lain di tahun 10 Hijriah. Jadi ayat-ayat yang turun di Madinah ya, itu disebut dengan apa sih? Ayat Madaniyah. Nah umpama Anda tanya ya, kenapa turunnya itu kok lebih lama di Mekah ketimbang dengan di Madinah? Umpama ditanya ya, kenapa kok tidak sama saja misalnya? Atau kenapa kok tidak lebih lama di Madinah ketimbang dengan di Mekah? Kok tidak dibalik aja? Begini ya, kalau di Mekah itu Nabi masih butuh pengikut ya. Nabi masih butuh apa sih? Pengikut. Kalau di Madinah, kenapa kok lebih sebentar sudah selesai turunnya Quran di Madinah? Nabi telah dibutuhkan oleh pengikutnya. Beda kan? Iya. Kalau Nabi di Mekah itu Nabi masih butuh pengikut, tidak ada pengikutnya, hanya berapa orang itu loh. Pengikut pertamanya malah istrinya yaitu Khadijah itu, terus Abu Bakar dan berapa kalema itu pihak pertama nah pengikut tuh ya. Orang yang pertama memeluk agama Islam itu kan pihak kalema pertama kali kan. Iya. Dari orang dewasa siapa? Abu Bakar. Dari perempuan Siti Khadijah. Dari pemuda Sayyidina Ali. Dari hamba saya Zaid bin Harisah. Dari budak ya, Bilal kan itu ya. Itu semuanya sama-sama orang pertama ya. Kalema itu pengikut tuh berak. Nah, karena masih butuh pengikut, maka untuk menyebarluaskan ayat Al-Quran itu perlu waktu yang lama. Dengan waktu yang lama hanya dapatnya aja segitu kok ya. Karena Quran berhadapan dengan orang yang sudah punya undang-undang sendiri. Tahu-tahu undang-undang Al-Quran datang di tengah-tengah orang yang sudah punya undang-undang. Undang-undang apa? Ya undang-undang jahiliyah. Mereka sudah punya aturan sendiri. Tahu-tahu Islam baru datang di tengah-tengah masyarakat yang undang-undangnya sudah mapan. Berarti undang-undang Al-Quran sekarang benturan ya dengan undang-undang yang lama. Makanya memerlukan waktu yang lama untuk sosialisasi undang-undang yang ada dalam Al-Quran.
Apalagi undang-undang Qur'annya itu banyak yang apa? Menghancurkan undang-undang yang lama. Undang-undang yang lama yang menjadi kegiatan mereka biasa-biasa itu sekarang diputuskan oleh Al-Quran, tidak dibolehkan oleh Quran. Itu resiko besar membawa Al-Quran di Mekah itu. Andai kata tak karena beban pangeran ya Nabi Muhammad ya habis di Mekah itu ya habis. Kurang apa ya bencinya orang Mekah kepada Nabi Muhammad itu. Karena apa? Undang-undang nenek moyangnya itu diobrak-abrik oleh undang-undang baru itu. Dendam sekali orang-orang Mekah itu. Sampai Nabi tidak kerasan hidup di Mekah itu diusir kemana-mana itu. Pertama diusir ke Ethiopia ya, ke Abyssinia ya. Abyssinia dulu kan, sekarang Ethiopia jangan ya. Afrika Utara itu. Di sana ditolak Nabi, ditolak sana. Akibat penolakan kepada Nabi, Ethiopia sekarang menjadi negara paling miskin sedunia itu. Andai kata mau nerima Nabi, insya Allah jadi daerah yang subur. Soalnya Nabi tidak pernah memiskinkan daerah yang ditinggali oleh Nabi, tidak pernah Nabi. Indonesia tidak ke sini. Untung tak ke sini. Kalau ke sini soki kan. Tapi Islam ya yang berangkat ke timur ini ya paling besar ya di Indonesia, paling besar. Yang ke Asia itu. Yang pertama Nabi hijrah ke Ethiopia kan, ya, Ethiopia. Terus lagi di Ethiopia diusir balik lagi ke Mekah ya, tidak kerasan lagi di Mekah, hijrah ke Taif. Jauh boleh neng Taif, ya balik lagi ke Mekah kan kayak gitu. Ya, terus baru Nabi aman hijrahnya setelah ke Madinah kan. Itu gara-gara membawa apa? Undang-undang baru yang bertentangan dengan undang-undang lama kan gitu. Diburu Nabi itu, diburu. Ya untung ya karena Nabi pilihan dari Allah ya, diselamatkan oleh Allah kan ya. Allah sudah berjanji di Quran itu ma anzalna alaikal qur'ana litasqa ya. Ya Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan kepada Muhammad Al-Quran litasqa untuk kamu jadi celaka, karena untuk mencelakakan kamu enggak. Ya karena dengan ungkapan kayak gitu ya Nabi walaupun diusir kemana-mana ya tetap selamat kan gitu. Karena Quran bukan untuk mencelakakan Nabi diturunkan ke dunia ini. Untuk jadi apa? Undang-undang yang akan dibawa oleh Nabi yang tujuannya apa sih? Untuk menyelamatkan manusia, dunia dan akhirat undang-undang Quran. Kalau di Mekah kenapa dengan masa 9 tahun kok sukses Nabi itu? Ya di sana itu kan diundang Nabi. Memang diharap oleh orang Madinah itu diharap memang kedatangan Nabi di Madinah memang diundang. Kan ada yang namanya Aqabah pertama ya, Bai'atul Aqabah itu kan ada dari orang-orang Madinah berapa orang itu ada 70 orang datang untuk naik haji ke Mekah itu ngundang Nabi agar supaya ya pergi ke Madinah kan. Ya ternyata yang ngundang itu masih famili-familinya sendiri dari ayah dari ibunya ya, dari ibunya. Disanggup orang-orang keluarga ibunya itu untuk menyelamatkan Nabi di Madinah itu. Akhirnya datang Bai'atul Aqabah yang kedua. Ya. Di tahun berikutnya itu musim haji datang lagi berapa orang utusan dari Madinah itu ngundang Nabi. Akhirnya Nabi tinggal menyetujui hanya tinggal nunggu waktu untuk hijrah ke Madinah itu. Hanya nunggu perintah dari Allah, Jadi Nabi malah mutus sahabat-sahabatnya ke Madinah itu untuk mengajarkan Al-Quran sebelum Nabi pergi ke Madinah. Sahabatnya sudah diutus ke sana itu. Banyak yang ngajar Quran di sana itu sahabat-sahabat Nabi. Padahal Nabi belum hijrah ke Madinah. Akhirnya setelah dapat perintah dari Allah ya baru Nabi itu hijrah ke Madinah. Ya normal di sana. Sudah
orang-orangnya sudah banyak yang memeluk agama Islam kan gitu. Islamnya di mana? Ya pada waktu datang ke Mekah itu, ya, menemui Nabi, ya, terus menyatakan iman kepada Nabi dan mengundang Nabi untuk pergi ke Madinah. Ternyata setelah diteliti yang mengundang itu adalah masih pemilih-pemilih Nabi dari ibunya. Kan Nabi ibunya kan orang Madinah, Siti Aminah kan orang Madinah, ya. Ayahnya orang Mekah. Nabi itu termasuk orang yang sangat sempurna. Memulai perjuangan Islamnya itu di Mekah, tapi mengakhiri perjuangan Islamnya di Madinah, di kediaman ibundanya kan gitu. Dimulai di tempat kelahiran ayahnya, ya. Islam itu disebarkan dimulai di tempat kelahiran ayahnya, tapi nanti disempurnakan, ya, di kelahiran apa sih? Ibunya. Ini dua tempat itu memang ya punya andil ya untuk perjuangan Islam. Di Mekah itu yaitu kelahiran bapaknya yaitu Sayyid Abdullah, ya. Terus di Madinah apa sih? Kelahiran ibunya yaitu apa? Siti Aminah. Makanya Nabi masih dalam kandungan 2 bulan, ya. Ayahnya bersama ibunya itu, ya, pergi ke Madinah ya untuk ziarah kepada keluarganya dari ibunya itu. Akhirnya ayahnya itu sakit di sana itu, ya, di Madinah, ya, yang dengan sakitnya itu ayahnya itu apa sih? Wafat kan itu. Pada waktu Nabi dalam kandungan masih 2 bulan. Ya. Makanya ya, ayahnya itu tidak dikubur di Mekah tapi dikubur di Madinah karena meninggal di Madinah. Pada waktu berkunjung ke matua-matua di sana kan ya gitu kira-kira. Kan gitu kan berapa? Menengi burdara apa? Menengi marhaban andra. Wa makasafihim sahran saqiman yu'anu nasuk mahu wa sakwa kan gitu ya. Kita bulan betul nengi matuana. Ya. Syed Abdul sebulan di sana. Kakek dirawat di kediaman istrinya, ya. Sahron sakiman dengan keadaan sakit selama 1 bulan. Yu'anu nasuk mau wasakwa dibantu di sana itu dirawat akhirnya meninggal di sana pada waktu. Itu bedanya ya. Jadi misalnya Anda tanya kenapa Nabi kok lebih lama di Mekah, ya, menyebarkan Islam ketimbang dengan di Madinah, ya. Karena di Mekah itu Nabi masih butuh pengikut, ya. Kalau di Madinah sudah dibutuhkan oleh pengikut, ya. Coba yang mentawar saja ya kayak gitu gitu. Pesantren baru berdiri dengan pesantren lama itu ya, itu beda. Ya. Pesantren baru berdiri pasti butuh santri. Ya. Itu biasanya serba gratis itu biasanya ya. Santri apa? Pesantren Purga Bayarwa itu biasanya gratis, seragam gratis, ya, makan gratis. Ya pun jangan santri lekas kan kayak gitu. Muntah kayak gitu pasti pakai ketat ya palarang biaya tak kira nemu santri dah, tak kira nemu. Sama dengan itu. Kalau seperti Sukorejo ini kok banyak santrinya, itu namanya dibutuhkan oleh santri, bukan butuh santri tapi dibutuhkan oleh santri. Teka tak ngundang santri itu dibi kan itu soalnya sudah dibutuhkan oleh santri. Tak usah ngundang dah, malah beri waktu berapa hari daftar baru ya. Kemarin itu tak oleh lah ya. Banyak oleh lah itu, ya walaupun cuma sekian hari ya. Oleh berapa ribu ya. Walaupun cuma sekian hari ya. Apa? Santri baru itu. Pas santri baru pas sampai 2 bulan mendaftaran, tak mau kenangan ini kan. Ini berarti sekian ini ya. Sudah banyak oleh lah. Pesantren kini tak nemu orang dah. Pesantren Sibutu murid terus tak nemu orang sekarang dah. Awalnya pesantren Puraga baik, itu tambah tak nemu orang. Sampai sekolah anak itu dijemput ke rumahnya dia. Dijemput pakai kendaraan. Oh ya sekolah aku kayu ikon ina. Sekolah kencang sekolah, tahu sama jer. Bukan itu kan.
Dan Nabi di Mekah ya kayak gitu gratisan ya di Mekah. Tapi di Madinah ya nggak ada. Makanya ya, karena Nabi sudah kita pamili lagi malah memerlukan lagi gratisan lah. Ya sama dengan sekolah ini katanya ya. Sekolah ini kan banyak sekolah ya, teman-teman kita. Kita ngibah kitab katanya. Alasannya tidak punya. Sampai oleh sekolah dibelikan. Saking kasihannya sekolah kepada anak didiknya begitu ya. Biar waktunya tidak dibuang-buang begitu saja. Yang namanya belajar itu pasti pakai sarana ya. Sarana itu merupakan kewajiban juga, bukan hanya belajarnya yang wajib ya. Belajar kitab wajib ya. Nah gitu ya. Ini ada ungkapan dalam kitab usul fikih nama lil wasail hukmul maqasid. Sarana itu sama dengan tujuan. Yang ini kan. Talabul ilmi faridatun. Nuntut ilmu wajib. Ajar tanpa kitab tak bisa, berarti belajar kitab wajib. Namanya wasail lah. Di kitab, tay toles, tay maknai, lain itu. Ya, misalnya ya. Tandi karena gara-gara tandi pulpen, maka beli pulpen wajib karena itu wasailnya, kesempurnaannya lewat itu. Malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Nah itu kaitannya ya. Beli seragam wajib, soalnya tak seragam suruh mulai kan kayak gitu ya. Berarti wajib dekat di benar itu. Iya. Itu nama malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Buru kata itu usul fikih ya jadinya ya. Jadi Islam itu lebih lama di mana sih? Di Mekah. Kenapa begitu? Di Mekah Nabi butuh pengikut. Ya, buktinya Nabi 13 tahun di Mekah itu berawal dari 100 berapa itu? Hijrah itu berapa? 100 berapa? 13 sih ya. Itu oleh 113 berang, ya, 13 tahun. Berarti sehari oleh berempat. Tahun oleh setong, ya. Mono 13 tahun, ya. Hanya dapat berapa? 313, ya. Mengislamkan orang. Berarti sehari oleh berempat. Tahun oleh setong, sehari dah. Di Madinah ya hanya masa 9 tahun Nabi bisa menguasai Madinah dan sekalian menguasai Mekah. Masa 9 tahun loh, 9 tahun. Berarti Nabi suksesnya di mana sih? Di Madinah. Madinah dikuasai sampai menjadi milik, katakan ya, negara. Nabi mendirikan negara di Madinah ya. Setelah kuat di Madinah maka Nabi baru ya mengadakan penyebaran Islam lagi ke Mekah ya, sehingga terjadilah yang namanya perang Fathu Mekah itu tahun ke-8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah itu ya Nabi sukses menaklukkan kota Mekah di bawah kekuasaannya ya, sehingga dengan demikian Mekah dan Madinah ya itu sudah dikuasai oleh Nabi, dipimpin oleh Nabi pada tahun ke-8 Hijriah. Makanya ditandai dengan turunnya ayat apa sih? Idza jaa nasrullahi wal fathu ya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ini berduyun-duyun sudah orang Islam untuk memeluk orang-orang untuk memeluk agama Islam. Dengan tumbangnya kota Mekah di tangan siapa sih? Orang-orang Quraisy di bawah kekuasaan siapa sih? Rasulullah. Sukses Nabi. Ya alasannya tadi itu loh, karena Nabi sudah dibutuhkan oleh orang untuk dijadikan apa sih? Pemimpin. Sama dengan Anda misalnya ya, mau terjun di masyarakat, perlu datang pondok kayak gini, sudah hafal kitab ini misalnya ya, terjun di masyarakat, masih butuh pengikut, wah itu mensabulan kata nomor yang setiap pengikutnya gitu. Tahun paling udah jetong.
Kalau umpamanya akan Anda membina pesantren misalnya ya, Anda perlu datang dari pondok ya, pas ke pesantren nyampe di rumah itu. Wah itu lama itu. Beda dengan kalau cara melanjutkan cuma. Kalau sudah bapaknya sudah pernah jadi pengasuh dulu, Anda cuma melanjutkan ya, insya Allah ya cepat. Kan? Tapi kalau Anda pergi ke tempat lain, ya, Nabi kenapa kok susah di Mekah itu? Karena itu penyakitnya ya di majadikna itu. Seperti penghalang-penghalangnya itu pos-popona Nabi, majadi Nabi itu, paman-paman Nabi itu seperti penyakit untuk perjuangannya Nabi itu. Malah Jo Muhammad Purubari ya, ini ya. Pas Oma tahu, kan kayak gitu cara si Ponaka si majadi. Kan itu penyakit itu. Penyakit. Jadi kan anak-anak beri ya. Pas Oma tahu kan ini kok lambat. Kan penyakit itu. Ya sama dengan Anda yang baru terjun di suatu masyarakat ya, terus diterjun di kampung halamannya sendiri, itu penyakit mesti keluarga TB. Jadi ya kan anak-anak bulu beri ya. Jangan kok tahu ya. Penyakit itu, penyakit. Tapi kalau Anda itu nanti apa ya, pergi ke tempat yang lain, hijrah ke tempat lain ya. Cari istri, jangan cari istri di kampung halamannya, jangan. Penyakit namaste macedikna jadi penyakit. Sebabun lah penyakit itu ya. Sama dengan Rasulullah ya kayak gitu. Nah, kalau umpama Anda terjun di daerah lain, ya Anda di sini misalnya sudah jadi ustaz. Nyampe di daerah lain itu yang tidak tahu latar belakang Anda, sekali Anda ustaz tetap ustaz. Ya. Tetap ustaz. Tapi kalau pulang kampung sendiri, yang di sini katanya sudah ustaz, nyampe di rumah nanti kacong. Karena semua jadi iya. Gila dia tinjong. Padahal di sini kok jadi ustaz. Karena si kakak, ya, satu ansabon di kita misalnya, ya, gila dia tinggal. Jangan. Karena di sini padahal sudah ustaz, ya ajunan ya di sini, ya. Tapi ajunan ya di sini. Ya anaknya pun masih ada keluarga yang mana lalu bilang berumah. Ya mesti kayak gitulah panggilannya. Ya Nabi juga kayak gitu, ndak ada orang mengatakan di Mekah itu Muhammad Rasulullah, ndak ada Muhammad anak Nadullah. Muhammad kan anak Nadullah. Kan kayak gitu, ya, pasti. Mbak akan cari Pak Narwan, Pak akan jalan kok Narwan. Itu kan penyakit kayak gitu kan, ucapan-ucapan kayak gitu itu kan penyakit kepada perjuangannya seorang mubaligh ya, seorang dai di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau bisa nanti Anda ya mencari ini, nyari di kecamatan lain paling tidak, ya. Kecamatan lain. Anda di sini jadi ustadz, pulang kampung di sana di kecamatan yang baru itu tetap jadi ustadz. Jadi ustadz. Insya Allah tetap jadi ustadz. Kalau pulang kampung mesti kacong, mesti perlu generasi selanjutnya saya mau cari ustadz ke situ ya, generasi selanjutnya burung mau cari ustadz. Mesti di atasnya kamu itu ya kacong, alek kan. Sebab lakonnya ya kakak kan ini. Sisa generasi lah kan. Itu generasi berikutnya buru itu bilang kiai atau bilang ustaz. Nah karena si buru lahir rokion ya. Kan abis kan. Nah, yang tahunya Anda sudah jadi kiai, buru lahir dia. Ya bila raja roh buru mau tak kiai, mau tak ustaz ke situ. Soalnya tahunya sudah hati kiai kan gitu ya. Jadi kayak gitu ceritanya. Ini cerita sejarah ya. Jadi Anda kalau ingin tetap terkenal seperti pada waktu di pondok itu ya, maka Anda itu harus pergi ke daerah lain, harus hijrah.
Nabi itu hijrah ke Madinah, itu hijrah sukses Nabi. 9 tahun menguasai Mekah Madinah. Kenapa? Ya karena sudah dibutuhkan oleh orang. Bukan butuh orang, tapi bukan butuh pengikut, tapi apa sih? Dibutuhkan oleh pengikutnya. Cobalah bukti aki. Coba Anda umpamanya pergi ke rumah temannya atau rumah anak buahnya. Karena orang sana itu pasti semuanya bilang Ustaz kan. Walaupun Anda masih belum jadi Ustaz, hanya ketua kamar ya, toh, ya. Itu sudah diustadkan di sana sudah. Ya, diustadkan. Ngiring Ustaz. Ya. Seueur Ustaz, saya ki. Ya. Pasti. Pasti. Soalnya penyakit tadi sana ya, ada penyakit. Jadi kalau di kampung halaman ya nanti anak-anak kecil kayak gini segi ponakan-ponakan kita itu kadang-kadang kita mencak balik. Nah itu ya. Itu tipe balik itu ya. Nanti berhubungan keluarga, obat. Kayak gitu kan. Layaran macam standar. Lah cobalah seperti itu. Atau apalah ya. Paman dia. Ya kayak gitulah. Tetapi ya, Nabi dengan pangkatnya itu semua keluarga-keluarganya pada akhirnya itu sampai istrinya juga bilang apa sih? Rasulullah, ya Rasulullah, tidak pernah ya Muhammad, tidak pernah. Pangeran sendiri tak pernah nyebut Nabi Muhammad dengan namanya. Pernah Allah nyebut Nabi Muhammad dengan namanya, manggil ya Muhammad. Tidak bisa, ada. Tapi kalau kepada nabi-nabi yang lain, ya Allah biasa panggil namanya. Ya Musa, ya Nuh, ya nabi yang lain. Tapi untuk Nabi Muhammad pasti yang dipanggil adalah pangkatnya atau jabatannya. Ya ayyuhar rasulu. Kan itu kata Allah. Ya ayyuhar rasulu, balligh ma unzila ilaika. Itu Allah bilang. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Masih pangkatnya ya dia, jabatannya yang dipanggil oleh Allah. Berarti Allah sangat menghormati kepada Nabi. Pas orang-orang jahiliyah bilang ya, sama arah itu. Kan sangat apa ya, sangat keji sekali panggilan itu kan ya kepada Nabi Muhammad. Orang-orang jahiliyah yang tak mau memeluk agama Islam manggil kayak gitu. Ya. Pangeran tak pernah ya. Cobalah nyari Quran ibadah Allah manggil ya Muhammad beda ya. Ada. Ya ayuhar rasulu, ya ayuhan nabiyyu, mesti panggilannya kayak gitu. Rasul yaitu jabatannya, Nabi itu rasul. Nabi juga jabatannya aja seorang nabi. Tapi kalau kepada nabi yang lain biasa Allah, ya Musa, alqi atau ma fi yaminika. Ma fi yaminika ya Musa, ma fi yaminika kan gitu ya. Apa di tanganmu itu? Qala hiya asaya. Pangeran ya curi. Ya Musa, ma fi yaminika, apa yang ada di tangan kananmu itu Musa ya. Qala Musa jawab, iya asaya kalin totong tet pangeran. Ya boleh, kalin totong tet ya pangeran nak tahu ya itu tongkat ya orang dari kabel. Qala iya asaya. Apa parlona? Atau kau alaiha boleh atau tet. Wa usu biha la nami kan itu mentepan mu nabi gitu ke nabi juga. Kan kayak gitu. Itu kepengiran. Ini nggak tongket pengiran. Nanti gue lah tongket mentepan jalan banyak berdona gue lah tongket kan gue bilang nanti tongket nih. Ya mentepan mana bi apa mau lembik nih gitu. Bahus sudah ala nami waliya fiha ma'aribu ukhra. Ada itu banyak kepentingan selain dia. Apaan? Dia berada pau, baik, udah. Kayak gitu kira-kira. Itu dialognya Nabi Musa dengan pangeran ya dengan.
untuk Nabi Muhammad enggak ada kayak gitu dialog kayak gitu. Ya gitu ya. Itu sangat menghargai, Allah sangat menghargai kepada yang namanya Nabi Muhammad sampai tidak pernah manggil apa sih namanya, tidak pernah. Bocah tak pernah wa Muhammadun romak badara wa Muhammadun illa rasulun qad halat min qabli. Itu bukan memanggil, menginformasikan. Tidak ada Muhammad illa rasulun qad khalat min qabli, kecuali termasuk utusan sama dengan utusan-utusan yang lain. Itu kan informasi perang, memanggil. Kita harus bedakan antara memanggil dengan informasi ya. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidak ada Muhammad jadi apa nak kamu, walakin Rasulullah jadi utusan pangeran. Muhammad jadi beripak nak kamu benih. Itu informasi ya, bahwa Nabi Muhammad bukan bapak kita ya, tapi Nabi kita ya. Kan beda Quran. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, tetapi jadi utusan Allah beripak nak macam sana ya. Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabl. Itu informasi. Bukan berarti yang saya maksudkan pangeran tak pernah nyebut itu, tak pernah manggil namanya, nyebut namanya gitu. Tapi yang biasa disebut apanya sih? Jabatannya. Jabatannya. Ya ayyuhar rasuluh. Wahai Rasul, ya berarti siapa Rasulnya? Muhammad. Balligh ma unzila ilaika. Ya ayyuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Kan gitu kan? Enggak ada ya Muhammad, bila kamu mencerai istrimu, enggak. Tapi walaupun sebutannya kepada ya ayyuhan nabiyyu itu berarti khitab kepada Nabi dan sekalian kepada umatnya. Sekalian kepada umatnya. Kalau untuk mencerai istrinya itu katanya harus tepat dengan apa sih? Iddahnya artinya harus dicerai di waktu suci. Biar perempuannya itu apa sih? Iddahnya tidak panjang. Kalau dicerai di waktu haid ya, iddahnya bisa panjang, pokok panjang. Soalnya haid pertama itu tadi rekenan, saya reken haid kedua. Ya. Biasanya 3 bulan selesai, sekarang jadi 4 bulan, kan gitu lah. Kasihan istrinya. Iddahnya bisa lambat, ya, bisa lama kalau dicerai di waktu haid. Makanya Nabi dianjurkan, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Artinya harus dicerai di waktu suci. Itu suci. Kalau waktu hamil tidak boleh dicerai. Walaupun sah cerainya tapi tidak boleh. Kenapa? Iddahnya habis. Buktena ya. Kalau hamilnya baru 1 bulan dicerai oleh suaminya, maka untuk bisa suami baru itu harus nunggu 9 bulan. Padahal 3 bulan selesai untuk itu. Apa intinya? Buat alhamdulillah kan, untuk nunggu lahir kan, untuk 9 bulan. Mereka itu puru oleh laki baru kan. Tidak boleh mencerai di waktu hamil, ya tidak boleh, atau di waktu haid juga tidak boleh. Tapi walaupun tidak boleh, umpama terjadi mencerai ya pakun sah cerainya. Jangan hukumnya yang haram ya hukumnya. Itu ungkapan ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliqu liiddatihinna kan. Ya habis. Kemudian ya ayat makkiyahnya Al-Qur'an itu ya, sekitar berapa? 19/30. Ngerti dari mana ungkapan kayak gini? 11/30. Quran kan 30 juz ya. Quran berapa? 30 juz. 19 itu ayat makkiyah. 19 juz itu ayat makkiyah. Ya.
Ngerti? Berarti 11 itu ayat apa sih? Madani. Madaniyah itu istilah 19 per 30 ya. 19 min salasina minhu, 19 dari 30 juz ya. Min salasina minhu ya. Terus ihda asyarata ya, atau ihda asyara ya, min salasina minhu, 11 dari 30. Itu 30. Quran 30 juz. 19 juz itu berarti ayat Makkiyah. 11 juz berarti ayat Madaniyah. Lebih banyak Makkiyah ya, gelak waktu lebih lama di Mekah ya. Maka lebih banyak tentunya ayatnya karena waktunya lebih lama kan. Surat Madaniyah ini perak berempat. Telekor beran surat Madaniyah itu. Quran semuanya suratnya 114 ya. Yang 23 itu ayat surat Madaniyah. Berarti sisanya berapa? 91 ya. 91 itu adalah apa sih? Makkiyah. Berarti lebih banyak Makkah ya. Lebih banyak Makkah. Di Quran keseluruhannya berapa? 114 surat. 114 diambil 23 untuk Madaniyahnya, berarti sisanya itu sudah apa sih? Makkiyah sudah itu. Berapa? 14 diambil 23 berapa? Kan berapa? 91 surat. Ya. Makkiyah 91 surat. Madaniyah cuma 23 surat. Lebih seperempat saguni. Lebih seperempat saguni. Kalau seperempatnya berapa? Kan ayatnya berapa kali? 6.666 ya ayatnya. Itu seperempatnya berapa itu? Seperempat itu. Lebih sekali seperempat itu ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah. Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ayatnya apa? Surat pertama itu ya. Surat pertama turun yaitu Iqra. Al-Baqarah sampai ada. Quran itu tidak disusun sesuai dengan turunnya, enggak. Walaupun turun pertama itu ya, malah justru taruh di belakang. Nah itu bukti bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran yang ada sampai sekarang itu tidak disusun sesuai dengan waktu turunnya. Ya buktinya ini Al-Baqarah ini kan sudah Nabi sudah di Madinah, tapi justru ditaruh di surat pertama. Mestinya ini ya sabuk marena ya sabuk di marena hijrah mestinya ini, tapi enggak. Itu bukti bahwa ayat Al-Quran itu disusun tidak sesuai dengan apa sih? Turunnya. Coba ayat pertama kali turun mana? Iqra. Ya. Ayat yang kedua itu Al-Mudassir. Yang ketiga Al-Muzammil. Nanti ya. Semuanya di mana itu? Budi kape. Itu bukti nyata bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan sesuai dengan tidak disusun ya sesuai dengan turun. Kalau memang sesuai dengan turunnya ya mesti Iqra sabagado. Marena itu ya Al-Mudassir. Marena itu ya apa sih? Al-Muzammil itu yang ketiga itu. Tapi nyatanya ya ketiga-tiganya itu semua tadi di belakang. Itu bukti nyata ya bahwa Quran itu tidak disusun sesuai dengan turunnya itu. Ya polong ya ada kapi Al-Imran berdaya ada kapi Al-Nisa berdaya ada kapi Al-Maidah ya Al-Anfal itu berada di depan semuanya. Taubat, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Qital ya. Al-Qital kemarin ya itu soalnya perang itu mulai dibolehkan oleh Allah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dulunya tidak boleh perang ya.
tidak ada perang. Karena perang itu sifatnya bukan apa namanya, bukan memerangi, tapi sifatnya apa sih? Bela diri. Nah, ada Islam itu memerangi itu tidak ada, tapi bela diri. Diajak, maksudnya bela diri gimana? Itu orang diajak memeluk agama Islam, ya. Kalau tunduk ikut masuk Islam ya aman. Tapi kalau nentang menatokara ya mayu, kan kayak gitu. Ya. Kalau ndak mau masuk Islam, kamu pas ngecek atokar ya mayu menatokara. Lamban kan kayak gitu. Andai kata itu langsung diajak langsung memeluk agama Islam, ya ndak ada perang, ndak ada perang. Tapi karena Nabi sering dilorok, ya, buktinya Nabi setelah di Madinah itu dilorok oleh orang Mekah, ya. Didatangi, kan namanya lorok. Bukan Nabi yang datang ke Mekah, ya, tapi Nabi didatangi ke Mekah sehingga terjadilah yang namanya perang Badar. Kala menang Nabi di perang Badar, maka mereka tetap tidak terima, mau mengalahkan Nabi Muhammad, bahkan mau menghancurkan Muhammad. Diadakan perang yang kedua, lebih besar lagi yang namanya perang Ahzab, atau dengan kata lain perang multinasional. Kenapa dikatakan perang multi atau dengan perang Khandaq, ya, disebut banyaknya mana itu perang kedua. Ya. Disebut perang Khandaq, kenapa? Soalnya Nabi gali parit di sekitar kota Madinah. Dikatakan perang Ahzab karena itu mereka itu gabungan antara orang-orang Quraisy Mekah dengan Yahudi Madinah, gabung jadi satu untuk memerangi Nabi Muhammad, sehingga dikatakan perang multi namanya, perang gabungan. Tapi ya sekali lagi ya pangeran tak terima, ya, dan Nabi tak usah perang, ya, datang badai itu, ya. Datang badai, mereka mendirikan kemah di sekitar kota Madinah, nunggu kesempatan untuk masuk ke kota Madinah. Tapi Allah tidak terima, ya, mengutus utusannya yang namanya badai, gitu, ya. Sehingga kemahnya itu dihambur-hamburkan oleh angin, ya. Nggak usah perang, mereka melarikan diri sendiri, tak jadi perang. Nanti perang di angin, ya, perang di angin. Itu tentara pangeran mengkadung diutus, ya. Tahu tentara ke tentara yang lain lah, ngutus angin para Jawa lah, ya habis mereka kan gitu, ya. Kalian bus-bus itu loh, utus kalian bus-bus di tengah-tengah mereka, ya. Habis itu. Ya gitu, ya. Jadi surat, ya. Sekarang wa majmu'ul Quran, ya, kakak-kakaknya Ki, ya. Wa majmu'ul Quran arba'a syarata wa mi'atu suratin, ya. Kumpulan surat-surat Al-Quran berapa? 114 surat, ya. Awaluha Al-Fatihah wa akhiruha An-Nas. Awaluha Al-Fatihah wa akhiruha An-Nas. Di kumpulan Al-Quran, suratnya, kumpulan surat Al-Quran semuanya itu, ya, jumlahnya berapa? 114. Apa itu jumlah suratnya, jumlah ayatnya sama? Tidak sama. Tidak sama. Ada yang ayatnya banyak, itu model, makanya ayatnya si banyak itu sama ada tapi ini. Al-Baqarah ayatnya banyak kan? Nah, banyak ayatnya Al-Baqarah, ya halaman banyak. Ya, Al-Baqarah itu lebih 7 juz, termasuk surat yang paling panjang dalam Quran itu Al-Baqarah. Paling panjang itu sampai lebih 2 juz, ya. Satu surat lebih 2 juz. Dan itu pada akhirnya, ya, itu disebut dengan As-Sab'ut Tiwal. Ada 7 surat yang panjang-panjang, semua itu ditaruh di depan semua itu oleh Nabi. Pada lancong kapi itu, ya, walaupun yang paling panjang apa sih? Al-Baqarah. Ali Imran juga panjang kan? Lebih 1 juz lah pokoknya Al-Baqarah, Ali Imran. Tapi tak sampai 2 juz dah. Yang lebih mun 1 juz. Mun Al-Baqarah itu lebih 2 juz. Terus An-Nisa juga surat cewek, ya. Sampai itu surat cewek. Kenapa disebut dengan surat cewek? Ya karena ceritanya yang banyak tentang apa sih, cewek.
Berapa kali ungkapan cewek disebutkan dalam Quran ini? Mulai dari ungkapan fankihu ma tabalakum minan nisa'i, dan mulai sudah ada sudah minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Masih banyak ayat-ayat nisa, makanya karena banyak sebutan cewek ya, maka itu pada akhirnya disebut dengan surat cewek. Ya gitulah namanya surat itu, namanya surat itu tidak bedanya sama dengan judulnya nyanyian, ya hampir sama ya. Judulnya nyanyian, misalnya ada nyanyian judulnya Patah Hati misalnya, berarti cerita di dalamnya itu cerita orang yang patah hati ceritanya. Quran juga kayak gitu. Kenapa ada surat Sape? Kenapa surat Sape? Al-Baqarah kan surat Sape. Ya. Jadi ceritanya ya paling dominan ceritanya Sape. Ya. Di mana ceritanya Sape yaitu ya pada waktu Nabi Musa dan kaumnya disuruh menyembelih sapi. Karena banyak pertanyaannya ya. Mahia ya, innal baqara tasabaha alaina katanya, maka akhirnya ya sapi yang disifati oleh Allah itu sangat mahal jadinya. Qalut mulana rabbaka ya Musa ya. Apa? Yubayyin lana ma hiya ma launuha. Ini sampai kayak gitu kan ya. Ngapa robana sing, padahal andai kata diperintah motong sapi itu ya, nah, sudah cukup ngalak sapi sing apa boy lah ya, sekoros, serempo, seraja, ini terserah. Pas beli pas sudah selesai menyelesaikan perintah itu. Tapi gara-gara banyak cerita, banyak pertanyaan ya, maka akhirnya sapi yang disifati oleh Allah itu jadinya sapi yang sangat mahal sekali gitu. Sampai Allah berfirman ya apa? Faqi'un launuha ya tasurrun nadhirin. Jadi nyari warnanya yang berkilau, puturimu sinung kayak gitu ya. Tasurrun nadhirin, yang dapat menyenangkan kepada orang yang melihatnya. Sapi yang bisa menyenangkan kepada orang yang melihatnya yaitu sapi yang besar, yang gemuk ya, yang warnanya ya berkilau itu ya, ngelak-kilap itu ya. Nah, itu membeli larang kayak gitu ya. Larang ya. Pak Joko sama juta ada udah kayak gitu ya. Padahal ya sayanya perintah motong sapi ya pas dibagi pasal ngelak sapi koros ya, si muda itu beli selesai perintah itu. Tapi karena banyak cerita ya Musa mulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasabaha alaina kan gitu. Sampai safra'u ini ya nyari si kuning ya. Sampai nyari si kuning safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Larang itu. Saking mahalnya sapi yang disifati oleh Allah, sampai di akhir ayatnya itu ada ungkapan wa ma kadu yaf'alun, hampir mereka itu tidak mau melakukan untuk motong sapi, saking mahalnya sapi yang disifati oleh Allah. Gara-gara apa sih? Pertanyaan. Terus yang tak punya tanya lah ya. Makanya pada akhirnya kita itu tidak dibenarkan banyak bertanya kepada nabinya itu. Sebab dengan pertanyaan itu ya akan ada jawaban ya. Yang bertanya satu, nanti kalau sudah ada jawaban dari pertanyaan yang satu orang itu, jawabannya itu berlaku untuk semuanya ya. Makanya tak usah tanyaan sebetulnya lakoni kayak gitu ya. Ini misalnya Anda ya, ini kita perbandingan misalnya ya. Kenapa madrasah itu kok tidak mewajibkan muhafadzah sehari 10 bet alfiyah? Katanya Bapak Kepala Sekolah. Lantas dijawab oleh Pak Kepala Sekolah. Bagus itu 10, iyalah 10 lah benar. Anda wajib kepi ini 10 benar ini. Padahal saya mau cak setong ya tanya Pak.
Makanya ya di Quran dibilang la tas'alu an asya'a indub dalakum tasukum ya. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau nanti dijawab ya itu menjadikan kalian jelek, tidak mampu melaksanakan itu. Sabda was harap puasa mau berak sehari, mata sehari samalam, bocok macam monitorat sehari samalam, lapar sehari samalam situ, ya. Banyak yang tak puasa, setelah berak sehari banyak yang tak puasa, gua boleh tak sehari samalam, itu. Harap apa yang puasa mak berak puasa malam tak disertai melekan, disertai melekan boleh. Tak usah tanya kasih dilakoni kan gitu ya. Itu ya kayak gitu loh. Jadi umat Nabi Musa itu jadi mahal sapinya ya gara-gara apa sih? Sampai si Dina kita pernah pakai apa ya? Pengonong istilah Ritisa itu ya. Tak pernah jikar, tak pernah nanggela itu ya sapena itu ya. Wala taskil hars musallamatun la siyata fi kan itu ya. Wanya sifat Al-Qur'an itu ya. Akhirnya larang sapena itu. Ini bau tak luang wah. Tak pernah narik jikar itu tak pernah. Ya. Tak pernah bola itu. Perakun ya bu ipakani kayak itu. Ini tak luang lah itu. Ya gara-gara kayak gitu akhirnya wamakadu hampir mereka itu tidak mau melakukan saking mahalnya apa sih sapi yang disifati oleh Al-Quran. Makanya untuk umat manusia itu tidak boleh menanyakan sesuatu yang kalau nanti ditanyakan pasti ada jawabnya. Pasti ada jawabnya. Harapan yang mulai lama kira pun sekian jam mata semalam masa bahwa pas itu rasa semalam itu wajib semalam ya wajib semalam tak usah arap-arap lah sebetulnya tuh sejam sekian mulai sejam memang selesai ya selesai lah itu kayak dumpa lah tak usah nuntut lah tak usah nuntut soalnya takwa apa sih diberi jawaban, kalau sudah dijawab jawabnya merugikan kita semuanya. Umat ya Nabi seperti itu. Tidak boleh kita tanya-tanya ya kepada apa yang tidak diwajibkan. Apa mau perak babi yang diharamkan mata sapi boleh haram, melihara maki ya sapi itu kita makan apa kalau ya gitu. Tak usah arap-arap lah. Ya sebabnya babi tak usah, sapi kakan, mbik kakan nanti ya. Patik tak usah ya sudah lah kan itu lah sebetulnya. Apa saya larang ya kita jauhi ya. Apa yang tidak dilarang ya kita dibolehkan kita makan gitu. Semuanya adalah ada yang kategori ya mungkin begitu yang dapat disampaikan ya. Di jumlah surat semuanya berapa? 114. Kenapa kok diberi nama? Untuk membedakan dengan yang lain. Kalau tidak diberi nama ya janggut Quran ya, tapi Quran ya. Bahwa ini apa? Ini Quran ya. Surat apa? Tak tahu. Pokoknya Quran. Ya, kayak gitu. Tapi kalau kita tahu dengan nama suratnya, surat apa ini? Surat ini. Ya. Nanti surat itu kan gitu. Perlunya untuk apa sih? Membedakan antara satu surat dengan surat yang lain. Kan sama dengan Anda rajulun tapi ini. Apa mau nyamai Muhammad, dari nyamai Badri, nyamai siapa? Untuk apa dulu? Membedakan ya. Baca lo kapi rajulun ya. Yang terkapi itu, yang terkapi. Lagi kapi ini. Silanya terus apa? Si bini.